Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah, berbuat baik dengan sesama, lebih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua itu adalah cara kita semuanya bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga nanti insyaallah kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atau sering disebut dengan abdan syakur. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini terkadang kita dihadapkan pada sebuah permasalahan-permasalahan, sehingga ketika kita menghadapi permasalahan itu ada kegundahan di dalam hati ini, dan dalam kegundahan itu akan muncul dalam diri ini sebuah keluh kesah. Nah, keluh kesah itu kadang kita timpakan kepada teman kita mungkin atau orang lain, yang sesungguhnya harusnya ketika kita berkeluh kesah ya kita harus berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah boleh kita berkeluh kesah? Ya tentu ya boleh-boleh saja. Nah, karena keluh kesah itu bagian dari sunatullah. Ya. Artinya memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ya dengan keluh kesah itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman ya, di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Ma'arij. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Saya ulangi lagi, innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, dan apabila ia mendapat kebaikan ia mati. Nah, inilah dua karakter manusia. Ketika manusia mendapatkan ditimpa kesusahan, maka dia akan berkeluh kesah. Oh, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala kok memberikan cobaan seperti ini? Contohnya sekarang ini kita sedang ditimpa musibah yaitu apa? Pandemi corona, virus corona. Nah, kita sering berkeluh kesah. Kok begini ya? Harusnya saya sudah bisa wisuda ya, gara-gara corona nggak jadi ya. Atau mungkin ada orang yang mau menikah nggak jadi ya, gara-gara corona juga ada. Nah, sehingga Pak keluh kesah ya, jadi keluh kesah itu biasa. Nah, ada juga ya waktu belum turun hujan ya mengeluh ya, kok nggak hujan-hujan ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan malah mengeluh juga, malah kok hujan, padahal enak panas. Nah, itulah manusia, ketika ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Nah, kemudian ketika dia diberi kenikmatan ketika diberi kenikmatan mendapat kebaikan malah ia kikir. Nah,
lupa ya bahwa segala sesuatu itu baik rizki nikmat itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru lupa, dia malah pikir. Nah, itulah sifat manusia ya, keluh kesah. Nah, lalu ada sesungguhnya ya manusia yang tidak berkeluh kesah ya. Tidak seperti itu. Siapa dia? Illal musholin. Nah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, artinya mengerjakan sholat di sini ya, yaitu manusia yang ditinjau dari segi pembawaannya menyandang sifat-sifat tadi yang tercela, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Nah, orang-orang yang dipelihara oleh Allah inilah orang yang mengerjakan sholat. Nah, maka di sini disebutkan ilal musholin ya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan insya Allah orang-orang seperti inilah yang tidak akan berkeluh kesah. Kalaupun dia berkeluh kesah, keluh kesahnya itu dia akan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah, karena dia tahu ilal musholin. Nah, siapa yang disebut dengan ilal musholin ini? Al musholin ini ya, alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, jadi tidak sekedar kita mengerjakan sholat saja. Nah, jadi sholat yang dia lakukan itu tentu membawa bekas di dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya ada ya min asari sujud ya, ada bekas sujudnya teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang sholat insya Allah dia akan ya berlaku baik, kelakuannya akan baik ya, karena apa? Dia yakin ya, Allah menjaganya. Nah, maka ini harus ya, kita harus mampu ya, menjaga sholat kita, mengerjakan sholat kita ya. Sholat yang seperti apa? Ya sholat yang ya yang betul-betul ya, hanya benar-benar kita menghayati sholat kita. Nah, makna daimun ini sendiri ya juga ada yang mengartikan seperti air yang mengalir ya, dengan tenang ya. Artinya apa? Tumaninah. Nah, bisa juga dikatakan yang khusyuk. Maka sesuai dengan yang tercantum di dalam surat Al-Mu'minun juga, di sana juga disebutkan kalau orang yang beriman ya, orang yang berbahagia itu salah satunya yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nah, ini sama seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Nah, maksudnya kan seperti itu. Nah, maka maksud daimun di sini ya sebagai sholat khusyuk. Nah, sholat khusyuk ini tentu harus ada ketenangan dalam jiwa ini. Nah, maka tumaninah di dalam sholat itu sangat penting. Sholatnya tidak dirusak khusyuk. Nah, insya Allah kalau kita mampu sholat dengan baik ya, maka kita akan ada bekas sholatnya, bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian di samping orang yang menjaga sholatnya, yang dimaksud dengan musholin tadi yaitu walladzina fi amwalihim haqqo ma'lum lisaili wal marhum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Nah, ini artinya orang, maka ketika orang itu melaksanakan sholat ya aktualisasinya itu dia akan senantiasa berbuat baik, berkasih sayang. Maka ketika dia memiliki harta, sesungguhnya itu hartanya bukan milik dia, tapi ada bagian orang lain ya. Bagian orang lain yang harus kita berikan, baik orang itu meminta maupun tidak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, maka marilah kita ya, kalau ingin menjadi hamba Allah ya, yang terhindar dari sifat keluh kesah tadi, dan kita akan mendapatkan sebuah ketenangan, nah, maka ya sholat kita harus baik
tumanina, harus khusyuk, sehingga akan memunculkan dalam kehidupan kita sehari perbuatan-perbuatan baik, sehingga nanti nggak ada istilah apa wah, orang sholat kok kelakuannya seperti itu. Nggak ada seperti itu yang salah bukan sholatnya tetapi orangnya, sholatnya yang belum betul. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ya, menjadi motivasi kita bersama ya, dengan kita belajar menghayati ya, agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik ya. Apabila ada kurangnya ya, saya mohon maaf ya, dan tidak lupa ya, kami ingin mengucapkan ya, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa yang pemirsa kerjakan hari ini, ibadah yang dikerjakan hari ini, baik ibadah sholat ya, puasanya, tadarusnya ya, dan insya Allah kita berharap bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.